mengatakan sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan. Seperti dalam hadis tersebut, yaitu Abu Hurairah berkata, kekasihku Rasulullah SAW berpesan kepadaku supaya berpuasa 3 hari setiap bulannya dan sholat duha 2 rakaat dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Selanjutnya untuk waktu sholat duha sendiri, sholat duha dilaksanakan ketika matahari sedang naik. Kira-kira matahari mulai naik itu sekitar yang saya baca 7 hasta ya, kurang lebih sekitar pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Hal ini seperti yang dikatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sholat duha pada saat ketinggian matahari sebelah timur sama dengan ketinggian matahari di waktu sholat asar. Sholat duha sendiri afdolnya pada saat matahari sangat terik, seperti hadis riwayat Ahmad, sholat awabin atau sholat orang-orang yang bertaubat adalah ketika unta mulai berpanasan, yaitu sekitar pukul 9. Selanjutnya tidak boleh sholat pada waktu awal matahari terbit. Jadi waktu awal matahari terbit itu menurut hadis ini tidak boleh melakukan sholat sunnah, karena itu adalah mataharinya di antara 2 tanduk setan berdasarkan hadis tersebut. La tusallu inda ulu'i sami'i wala ibada guru biha. Janganlah kalian sholat pada saat matahari terbit, karena sesungguhnya ia terbit di antara kedua tanduk setan. Jumlah rakaat pada sholat duha sendiri, seperti sholat tahajud, ada beberapa riwayat yang menyebutkan ada 2 rakaat, ada pula yang mengatakan 8, 12. Tapi yang paling kuat yaitu 2 rakaat dan 8. Penjelasannya ada di berikutnya, yaitu hadis yang mengatakan 2 rakaat dari Abu Hurairah. Seperti yang tadi, Rasulullah mewasiatkan kepadanya bahwa sholatlah duha 2 rakaat. Yang 4 rakaat dari Aisyah, Rasulullah SAW biasanya melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Dan kadang-kadang melebihi itu. Adapun 8 dari hadis riwayat Abu Daud, dan adapun yang 12 rakaat. Keutamaan sholat duha sendiri yaitu sebagai pelanggar rezeki dan menggugurkan dosa, seperti hadis Nabi, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat. Jadi di sini bisa disimpulkan minimal 4 rakaat agar rezeki kita lancar. Kemudian ada hadis mengatakan menggugurkan dosa. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosanya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Untuk selanjutnya tentang sholatul tahiyat masjid, jelaskan oleh Mas Roman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan kali ini mengenai perkara sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap saat ketika seseorang ketika hendak memasuki masjid dan berniat untuk duduk di dalamnya, untuk iktikaf ataupun berzikir dan lain sebagainya. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah dan beberapa masyayikh dari Arab Saudi, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahumullah. Dalam kitab Fathul Bari
Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke masjid. Adapun hukumnya termasuk sunnah berdasarkan konsensus atau ijma karena hal ini merupakan hak setiap orang yang akan masuk ke masjid. Maka ketika kita hendak masuk ke masjid, kita disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Hal ini berdasarkan hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjida fal yarka' rak'ataini qabla an yajlis." Jika salah seseorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk masjid dan mau duduk di dalamnya. Hanya saja mereka bersilang pendapat mengenai hukumnya. Dan mayoritas ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Dan sebagian berpendapat wajib. Demikian presentasi dari kami. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya menyampaikan poin-poin terpentingnya. Mungkin ada pertanyaan atau sesi diskusi setelah hal ini. Terima kasih. Ya, ditutup, diakhiri. Akhiri dengan salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 ya, presentasinya tentang sholat sunnah banyak sekali. Silakan nanti dikembangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan di e-learning di menu forum ya. Demikian perkuliahan Zoom kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dimunculkan semua. Rizka, Karisma, Tufaila, Guntur, Widyastuti, Windy. Ya, Windy, Karisma, Tufaila. Ya, dimunculkan, saya screenshot sebentar. Guntur, Karisma, ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kurangnya ya presentasi dulu. Aku mari ngene kedawan man. Gak ono waktu kayak bertanya kira. Aku mari ngene ngirim. Ono bertanya nih. Iya. Ayo amin lu. Oh nih amin. Asine ono min. Gak ono nang learning kok ono Enggak wingi ono, bapake buka kok wingi. Amin niku ketawa amin. Tawan, Co. Wes amin aja nih. Sak slide nang ono. Iya, mulai sak slide ae. Aku jadi gimana gitu ya, aku masih kecil suka